مولانا يا مولانا يا سامع دعاءنا مولانا يا مولانا يا سامع دعاءنا سوا مولانا dengan kasih-Mu ya Rabbi berkahi hidup ini dengan cinta-Mu ya Rabbi damaikan hati ini saat salah ku melangkah dalam hati penuh dosa beriku jalan berarah temuimu di syurga sembah sujudku terimalah doaku terima sembah sujudku izinkan ku berdoa
Nabi Ahmad Zaharatun Biduhuri Nabi Ahmad perintah dari Allah, aku untuk meninggalkan dirimu, wahai kota Makkah, tidak akan aku tinggalkan karena cintaku kepada dirimu luar biasa. Tapi karena perintah dari Allah, untuk apa istilahnya Nabi? Bukan karena takut, bukan karena takut mati, bukan karena ditindas, tapi semata-mata karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dawai Habib Lutfi itu tembun-tembuti buahnya. Kenapa orang harus merayakan Maulid Nabi? Kenapa orang harus bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Ya wajib bergembira. Kenapa? Karena sebab Maulid Nabi, sebab dilahirkannya Nabi Muhammad, kita semua kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak mungkin kenal Allah kalau nggak ada Nabi Muhammad. Dan Al-Quran tidak akan diturunkan ke dunia oleh Allah kalau Nabi Muhammad nggak dilahirkan. Nggak akan ada perintah sholat, nggak akan ada perintah puasa Ramadan, tidak ada Lailatul Qadar kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW. Jadi kemuliaan yang didapatkan oleh kita sebagai umat Nabi, jenengan kalian pula dapat kemuliaan. Nek sholat pahalanya dilipat gandakan. Sholat berjamaah pahalanya dilipat gandakan. Kalau kita puasa, betul-betul puasa, lalu dapat Lailatul Qadar, dapat kemuliaan dari Allah. Kalau kita berbuat dosa, lalu kita bertobat kepada Allah sebanyak apapun dosamu, asal kau tobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benar tobat, artinya tobat nasuha, maka seluruh dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan model begini didapatkan karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita tidak jadi umatnya Nabi Muhammad, kita nggak akan dapatkan kemuliaan seperti ini. Lah oleh karena itu, Habib Lutfi selalu dawuh temui-temui. Salah satu makna dari memperingati Maulid Nabi, kita mengeluarkan biaya jutaan, kita menghabiskan tenaga kita, menghabiskan waktu kita untuk merayakan Maulid Nabi, di antaranya apa? Matur nuwun teng Kanjeng Nabi. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Sapa wonge sing ora ngerti matur nuwun nang padha-padha menungso, berarti ora ngerti matur nuwun nang Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah niki dalu niki abang Boyolali matur nuwun nang Kanjeng Nabi, ngadakan Maulid Nabi. Buat apa? Matur nuwun Kanjeng Nabi. Karena berkat panjenengan dilahirkan ke dunia, saya mengenal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang Habib Hasan Nasrullah Marzuki. Alhamdulillah ini Habib Hasan sudah hadir di tengah-tengah kita, walaupun beliau ini dalam keadaan sakit. Sebenarnya beliau tadi telepon saya dalam keadaan sakit, saya kurang sehat, saya kurang fit, tapi saya ini yang hadir malam hari ini ke Boyolali berselawat, lulu topo, cari sehat, cari obat. Mudah-mudahan berkat selawat, berkat kumpulnya kita malam hari ini Habib Hasan dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu juga siapapun yang hadir di tengah kita yang dalam keadaan sakit hadir di tempat ini, pulang dari tempat ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang hadir di tempat ini membawa masalah apapun, pulang dari tempat ini diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir di tempat ini, keluarganya dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah oleh Allah. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa malah ini dalam ini masya Allah komplit. Ono Habibe, ono Kiai ini, ono Bupati ini, Wakil Bupati, Bapak Kapolres, semuanya kumpul jadi satu. Ini menunjukkan apa? Inilah menunjukkan kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar elemen yang ada di Indonesia. Inilah kekuatan yang ada di negara Indonesia. Makanya sebagai Pak Bupati jadi sambutan kita pertahankan persatuan, kerukunan antar umat beragama, khususnya masyarakat Kabupaten Boyolali yang sudah kondusif, yang sudah aman, damai, tentram, nikmat ini kita jaga terus dengan apa? Mengharap berkahnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Mugi-mugi berkat sholawat Boyolali nikmat. Berkat sholawat Boyolali jauhkan dari maksiat. Berkat sholawat Boyolali selalu dalam naungan berkat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena beliau sudah hadir dari Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri dari Semarang, kita mohon beliau untuk memberikan mau'izatul hasanahnya kepada beliau Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri, waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidina Muhammad wa akramana wa iyyakum bidini nabiyyina Muhammadin وشرفنا وإياكم بمحبة سيدنا محمد وأكرمنا وإياكم بالفرح والسرور باحتفال بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا إن جعلته سهلا فبقدرتك وجودك وكرامك وإحسانك اجعل كل صعب وحزن سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita banggakan, khususnya guru kita yang menjadikan kita terlena, senang dan bahagia berselawat kepada Nabi Muhammad, yang semoga Allah berikan kepada beliau keadaan yang selalu sehat afiat, menjadi orang yang selalu mulia dan terhormat. Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Al-Habib Segaf bin Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad Segaf matta'anallah bituli hayatih. Para kiai, guru-guru kita yang semoga beliau semua juga sehat afiat, dan khususnya tuan rumah dari majelis ini Bapak Bupati kita, Bapak Muhammad Said Hidayat, beserta juga hadir Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Kepala Pengadilan, Kepala Majelis Ulama Kabupaten Boyolali, Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita tahu, qasidah syair-syair pujian mau dibuat musiknya atau hadrahnya yang ramai bisa. Dibuat yang modelnya slow, tenang, bisa. Dibuat model yang rancak, bisa.
dibuat musik kayak Melayu bisa, dibuat model apapun bisa. Yang penting menjadikan salah satunya timbul rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini kemuliaan yang ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Dan kemuliaan bagi kita salah satunya selain kita dijadikan umat Nabi, kita dijadikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengajarkan kita, tapi disampaikan untuk menjaga persatuan, benar. Sehingga kita tahu ibadah-ibadah di dalam Islam biasanya diajak kita beramai-ramai, sholat berjamaah, zikir berjamaah, hadir di majelis Quran semaan berjamaah, ada majelis istighosah berjamaah, ada majelis mujahadah berjamaah, ada majelis saat ini salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, bergembira dengan maulid Nabi, ada yang tujuannya macam-macam. Ana sing kepingin utangin dan lunas, ana sing kepingin golek jodoh, mbok menawa iki zahir mania sing ketemu aku cocok dadi. Ana sing wis nikah durung ana keturunane, ana sing kerjaane rada seret dan macam-macam niat. Subhanallah, datang satu bareng-bareng baca salawat sallallahu Nabi Muhammad. Dengan niat yang macam-macam, sumbernya satu, tujuannya satu, Allah pun berikan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah ruginya kalau kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi yang agung, Nabi yang mulia, yang sebenarnya sebelum kita cinta kepada Nabi, Nabi sudah cinta kepada kita. Tentang syair pujian kepada Nabi, ada satu cerita yang kami pernah dengar dari guru kami Al-Habib Umar bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada seorang yang ahli syair, namanya kalau tidak salah penyair itu Farasdak, termasuk hidup di zaman Al-Imam Ali Zainal Abidin, cicit baginda Rasul Muhammad SAW, yang dengan keindahan wajahnya, kemuliaan wajahnya, dulu pernah Imam Ali Zainal Abidin ini mau mencium Hajar Aswad, dan sebelumnya ada seorang yang istilahnya dia punya kuasa besar, dihormati, mau cium Hajar Aswad nggak bisa. Setiap mau dekat kena kedorong orang-orang tawaf mundur lagi, nggak bisa terus. Tapi saat Imam Ali Zainal Abidin ini datang, subhanallah, orang-orang berhenti, beliau jalan dengan tenang, nggak ada gangguan, cium Hajar Aswad balik. Sehingga dia tanya, siapa orang ini? Yang ditanya subhanallah, yang jawab Farasdak. Syairnya dikenal, ini orang yang sudah dikenal oleh semuanya, orang yang di matanya, di wajahnya ada tanda kemuliaan. Nah ini Farasdak, ahli syair. Nah suatu saat, beliau saat haji datang ke kota Mekah, sebelumnya berkunjung ke Madinah. Saat di Madinah, beliau memuji Nabi Muhammad di depan jendela makomnya Nabi Muhammad SAW dengan syair-syair puji. Ada satu orang yang melihatin beliau ini, terus ngundang. Selesai ini beliau ziarah, dia bilang, silakan saudara mampir ke rumah saya mau jamu panjenengan. Saya akan jamu dengan makanan yang enak, saya ingin jamu panjenengan, saya senang dengan suaranya panjenengan. Panjenengan ini Masya Allah membuat saya ini maka terbaik. Masya Farasdak ini senang ya. Akhirnya datang ke rumah, subhanallah, ternyata sampai di rumah kejadiannya tidak seperti itu. Sampai di rumah ternyata orang ini termasuk maaf-maaf pembenci orang-orang yang muji Nabi Muhammad. Paling tidak senang dengan orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Maka apa yang dilakukan? Syekh Farasdak ini diikat tangannya, diikat kakinya, lidahnya dipotong. Sallallahu Nabi Muhammad. Terus gak usah dibayangkan masalah motong lidah. Islam bayangkan motong lidah itu lidah sapi, lidah kambing itu sih tengkleng apa-apa wis enak pula. Dipotong.
kesakitan, sampai akhirnya dia pingsan. Dilepas, terus pergi. Terbayang nama bener. Jangan bisa bayangin nama bener. Uang ilate diketok, pingsan, tangi, metu, disuruh keluar, jalan bawa lidah yang terpotong keluar. Darah muncul. Dan darah ini keluar dari mulut. Apa yang dilakukan Syekh Rasyid? Dia datang lagi ke kuburannya Nabi Muhammad SAW. Dia lapor sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kalau panjenengan tidak senang dengan pujian-pujian saya, maka saya tidak ada masalah. Kalau panjenengan senang dengan pujian-pujian saya, dalam hati dia batinnya doa, saya ngomong, ilahnya dikejar. Kalau jenengan senang dengan pujian-pujian saya, ini lidah saya dipotong ya Rasulullah. Saya nggak bisa muji lagi ya Rasulullah. Tidak ada keluar suara yang keluar dari lisan saya, dari mulut saya tidak ada suara. Subhanallah, dia melihat Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Padahal ceritanya nek makom-makom para wali, ibad cerita wali, awalnya dhewe sing termasuk wali-wali kaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Makom wali itu nek saged ningali Kanjeng Nabi dalam keadaan sadar, niku berarti pun melewati 200.000 makom. Niku ceritanya wong-wong alim sing paham makom. Nek awake dhewe ra makom artine kuburan. Makom iku pangkat derajat kedudukan yang sing diremeni kali Gusti Allah. Berarti saat itu Syekh Rasyid dapat kemuliaan makom yang tinggi melihat Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda dan ngomong sama Syekh Rasyid, ya Syekh, saya senang dengan syair-syairmu. Aku cinta dengan suaramu, aku bahagia dengan syair-syairmu, aku senang dengan pujianmu. Ya Rasulullah, ini gimana? Mana lidahnya? Diambil lidahnya, ditempelkan, masuk, nempel ke mulutnya dan nyambung lagi dalam keadaan yang lebih baik, lebih mulia, lebih nikmat, lebih sehat, lebih indah suaranya Syekh Rasyid. Sallallahu alaihi wasallam. Selesai itu dia pulang. Berapa tahun lagi, beliau ziarah lagi ke Nabi Muhammad, beliau muji Nabi Muhammad. Selesai dipuji Nabi Muhammad, ada orang yang menawarkan mampir lagi. Dia bingung, teringat kejadian kemarin, kejadian yang telah lalu. Si orang ini lebih muda ngomong, Pak, jenengan tidak usah takut. Saya mau jamu jenengan, saya tidak akan berbuat jahat, saya tidak akan menyakiti panjenengan seperti yang pernah jenengan alami. Tapi saya harus takut. Orang itu tahu. Subhanallah. Yakin? Mampir terus. Dijamu makanan. Ternyata di rumah orang tersebut, subhanallah, di rumah pemuda ini ada seekor kera. Yang kera ini saat lihat Syekh Rasyid, langsung rangkaiannya itu kandangnya digoyang-goyang, koyok ngamuk. Sampai lagi Astagfirullah. Si pemuda baru ngomong, wahai Syekh, saya minta maaf dan saya minta maaf untuk orang tua saya. Nah, emang orang tuamu siapa? Panjenengan ingat waktu panjenengan pernah datang ke rumah ini? Lisan apa lidah panjenengan dipotong? Itu ayah saya. Astagfirullah. Gimana akhirnya? Itu yang jadi keras. Itu disampaikan oleh guru dan Umar dan ada di dalam beberapa kitab tentang Syekh Rasyid. Itu ayah saya jadi keras. Berarti maaf-maaf benci Kanjeng Nabi, benci yang berterang kali Kanjeng Nabi, benci selawatan Kanjeng Nabi itu ya Allah makasih loh kok. Nek kilokone ning dunya tok iku boten napa-napa, nek kiloko sampai akhirat naudzubillah min. Makanya alhamdulillah kula panjenengan iki dadi ati yang sing remen kali Kanjeng Nabi, seneng baca selawat. Dan kita disampaikan ulama-ulama manfaat selawat, keuntungan selawat, berkahnya selawat, banyak sekali. Keuntungannya sangat besar. Dan dikatakan oleh Imam Suyuti, seorang ulama besar, rujukan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan kalau ada rumah dari seorang muslim dibacakan maulid, maka rumah itu akan dijaga sama Allah.
nggak ada pencurinya, nggak ada kejahatan, nggak bakal kebakar, nggak bakal ada kejadian yang buruk, tidak bakal rusak, tidak akan ada kekeringan, tidak ada wabah, tidak ada penyakit. Terus awake dhewe iki sing dimaksud nek omah koyo ngono iki alhamdulillah termasuk pusat kota. Omahe tiang-tiang boyo mugi-mugi sak kota Boyolali dijogo karo Gusti Allah. Berkahnya sak kota Boyolali pikantuk saka Gusti, berkahnya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga apa yang dihajatkan, apa yang diinginkan, kebaikan, kerukunan, persatuan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga kebaikan yang ada di kota Boyolali, dijaga persatuan yang ada di kota Boyolali, dijaga kedamaian yang ada di kota Boyolali, dan bapak-bapak kita ini menjadi orang yang sukses. Maksud tiang-tiang mukmin, omah sing dimaksud tiang-tiang muslim niku manah panjenengan yang baik. Ati kula panjenengan niku. Sebab maaf kadang awake dhewe iki selawatan. Dari pengajian maulid, ini hatinya boten jere. Hatinya nggak ikut, hatinya nggak diajak, ruhnya nggak ikut, sehingga hatinya berkah mungkin kurang kata, buat banyak dapat manfaatnya. Kenapa? Karena hatinya tidak diajak. Kadang-kadang awake dhewe nek melu pengajian terus jeneng golek apa, kadang ngobrol karo figur karepe dhewe, kadang sibuk di handphone karepe dhewe. Lah ini kan orang itu. Padahal ulama ini sudah nyampaikan dan itu sumbernya kepada Al-Quran, sumbernya kepada Nabi. Kalau sudah hatinya dibacakan maulid, hatinya berselawat kepada Nabi, hatinya cinta kepada Nabi, dijaga sama Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan bukan cuma itu, kalau sudah dijaga sama Allah, dicintai sama Allah. Kalau sudah dicintai sama Allah, apa sing dadi karepmu bakal dijaga kali Gusti sallallahu alaihi Muhammad. Makanya kita lihat kalau orang baca selawat itu keuntungannya besar. Salah satunya cerita yang terakhir, ada seorang pemuda dengan ayahnya berangkat umroh. Di tengah jalan subhanallah sang ayah meninggal dunia. Dan maaf bila itu ayahnya terkenal ya termasuk tiang-tiang yang boten salah kakak maksiat. Sehingga setelah meninggal subhanallah Allah tunjukkan satu kedudukan yang ada, wajahnya menjadi hitam lekas. Siapa ini? Ya Allah, bapakku kasihan ini perginya mau umroh, pergi mau ibadah, pergi yang baik, pergi yang mulia. Tapi kok seperti ini, kalau sampai orang-orang tahu, beritanya nyebar, kesian keluarga saya. Biasanya nih air Allah itu ditutupi atau dibuka tuh. Zaman sana itu malah diceritakan tekan di tapi gosip disebar nama Alhamdulillah. Dari bingungnya dia bingung, dia minta ampun, dia berdoa kepada Allah ketiduran. Dan ini cerita ma'ruf di dalam kitab-kitab tentang kemuliaan salawat kepada Nabi Muhammad. Saat dia ketiduran, ada orang yang datang, wajahnya indah rupawan, bercahaya, sehingga dia pun merasakan ketenangan, merasakan keadilan. Dan orang ini datang langsung nyambangi kepada jenazah ayahnya. Dibuka kain penutup wajah ayahnya, dipegang wajahnya, langsung subhanallah bersih, putih, bercahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Sang anak bingung. Ditutup lagi, mau jalan dipanggil. Maaf mas, maaf syekh, maaf. Aku nggak tahu kalau itu Nabi. Panjenengan siapa? Panjenengan wajahnya masya Allah. Panjenengan orang yang masya Allah dan panjenengan melakukan satu hal yang mulia. Dan saya lagi bingung, bapak saya meninggal, wajahnya hitam, tahu panjenengan datang diusap wajahnya bersih bercahaya. Panjenengan siapa? Saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan mimpi kepanggih kanjeng Nabi nggih. Mimpi ketemu kanjeng Nabi. Amin. Mimpi ketemu kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mugi-mugi zahir manian itu termasuk yang biasa dimuliakan saat kepanggih kanjeng Nabi.
walaupun di dalam mimpi sampai dalam keadaan yang hakiki, surga kumpul dengan Nabi Muhammad. Maka saat dibilang saya Nabi Muhammad, iya, ayahmu ini maaf banyak dosanya dan tidak minta ampun kepada Allah. Dosanya apa? Ning subhanallah, ayahmu ini lisannya sering berselawat kepada Sallallahu Nabi Muhammad. Lisan ayahmu ini sering berselawat kepadaku dan aku sudah janji. Nabi Muhammad mengatakan aku sudah janji. Janji itu rak utang. Rera dilakoni kan berarti tiang-tiang yang boten sae, tiang-tiang yang elek. Nabi paham tentang itu. Ayahmu lisannya sering berselawat kepadaku, maka saat ini aku berikan syafaat kepada ayah. Sallallahu Nabi Muhammad. Bangun tidur kaget, subhanallah. Kaget, ketemu Nabi Muhammad. Cepat-cepat dia buka kain penutup ayahnya, dia lihat ayahnya wajahnya bersih, berseri, bercahaya dengan berkah Nabi Muhammad. Makanya maaf, ayo tambahi selawat kepada Nabi Muhammad. Jadikan kita cinta Nabi Muhammad. Jadikan Indonesia makmur dengan selawat. Kita jadikan negara kita ini berkah dengan selawat. Tinggal yang tinggal di negara kita, yang tinggal di kota kita, yang tinggal di daerah kita, mungkin-mungkin tiang-tiang engkang sahari, tiang-tiang engkang mulya, tiang-tiang yang jadi wong sing bisa menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain, terutama tiang-tiang muslim, tiang-tiang sing remen maca sallallahu Nabi Muhammad. Dan semoga dengan berkah Maulid Nabi kita bergembira, kita berbahagia, mungkin-mungkin nanti di kiamat kita dibahagiakan oleh Nabi, kita disenangkan oleh Nabi. Dan semoga tidak ada satupun kita kecuali nanti ketemu melihat senyumnya Nabi Muhammad, senyum yang indah dari Rasulullah. Kalau Rasulullah senyum berarti Gusti Allah pasti ridho. Amin Allahumma. Semoga Allah jadikan majelis yang barokah, majelis yang makmur. Apa yang dituju, apa yang dihajatkan, apa yang diminta diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, semoga dengan berkah salawat kepada Nabi Muhammad, dengan salam kepada Nabi Muhammad, dengan berkah pembacaan syirah daripada Nabi Muhammad, kabulkan doa dan hajat kami semua ya Allah, baik urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Berikan selalu kebaikan kepada kami dunia dan akhirat, jauhkan kami dari keburukan dan kejelekan dunia dan akhirat. Bijaya Sayyidina Muhammad, dihormati Sayyidina Muhammad, dihaki Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, Nabi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan jazakallah ahsanal jazaa. Jazakallah khair. Beribu-ribu terima kasih kepada beliau Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri yang telah menyampaikan nasihat serta ilmunya untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan selalu menambah kecintaan kita kepada pembacaan sholawat, menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga apa yang beliau sampaikan tadi menambah kesejukan, kedamaian di hati kita yang hadir pada malam hari ini, ataupun siapapun yang benar dan mengikuti acara kita baik secara langsung ataupun secara daring, live streaming via YouTube dan lain-lain. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari acara kita dan apa yang disampaikan oleh Habib Hasan dari Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah Pak Bupati mudah-mudahan mengadakan acara ini bisa istiqomah. Mudah-mudahan ojo setahun bisa. Nek perlu setahun ping 3 ping 4 mudah-mudahan. Ya orang kudu ngundang aku ora. Cuma nek orang ngundang aku kebangetan. Saudara Nabi Muhammad. Bukan begitu. Saya berharap mudah-mudahan seluruh daerah yang ada di Indonesia, baik di Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa, kita meyakini dan kita sudah melihat hasilnya dimanapun, di mana yang kepala daerahnya, baik itu gubernur, baik itu wali kota, baik itu bupati ataupun siapapun, yang gemar membaca sholawat, saya senang adakan majelis sholawat, subhanallah daerahnya dijadikan makmur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan nantinya khususan Pulau Jawa. Khususan kita lihat Pulau Jawa tanpa membanding-bandingkan dengan pulau-pulau yang lain yang ada di Indonesia. Semua di Indonesia itu makmur itu. Tapi khususan nantinya di Pulau Jawa.
Di Pulau Jawa itu bukan hanya pondok pesantren, bukan hanya masjid, tapi gubernurnya senang sholawat, wali kotanya senang sholawat, bupatinya senang sholawat, presidennya senang sholawat, menterinya senang sholawat, kabeh senang sholawat. Jadi nantinya di Pulau Jawa, apa yang nggak ada di Pulau Jawa? Pulau Jawa ini dikatakan oleh orang-orang yang ada dari Yaman, dari Hadramut ini. Jadi orang-orang Hadramut, orang Arab kalau datang ke Indonesia, khususnya ke Pulau Jawa, untuk orang yang pertama kali datang ke Indonesia, begitu melihat jalan-jalan di Jawa ini, saya ingin cuma apa? Nangis. Nangis bukan karena apa? Nangis karena apa? Karena takjub dengan keindahan yang ada di Indonesia. Beliau-beliau orang yang ada di negara Arab sana, yang ada di Yaman, Mbah Pulau itu saking beliau, saking Yaman, Mbah Yarif Hasani, saking Hadramut. Itu kalau saudara-saudara kita yang kelahiran sana datang di Indonesia, tak ajak jalan-jalan muter-muter nang Jawa ini. Ya, ini dulur pun ini ono air terjun, ono curug iki, ono curug iki. Itu lihat air terjun dicekelin sama nangis-nangis. Ngomong aku bawa ke trene dan seneng-seneng duduk kau nangis. Seneng kok seneng nangis, duduk seneng sedih. Kenapa senengnya sampai nangis? Dia takjub ada satu daerah di Indonesia, di dunia ini yang kata dia koyo-koyo ini gambaran surga itu di Indonesia. Menurut mereka yang ada di negara di luar Indonesia itu, Indonesia ini adalah gambaran surga yang ada di dunia. Loh, anak ini katanya orang-orang sana itu kita tinggal di surga. Sampai beliau mengatakan, bejo tenan, wong Islam sing lahir di Indonesia, urip di Indonesia, tapi dia beriman pada Allah dan Rasulullah. Bejo, kenapa? Karena nanti insya Allah kalau dia dimasukkan ke dalam surga di akhirat, maka mereka sudah dapat surga 2 kali. Surga dunia mereka sudah dapat, surga akhirat juga mereka juga akan dapatkan. Kenapa? Jawa ini, masya Allah, orang sampai plus ini ngarang lagu tongkat itu di, lagu di lalu. Itu angkatan pula, itu kan sejak nom. Angkatan Pak Bupati ini apa? Kalau saya kan baru ulang tahun 19 tahun, lebih sekian. Apa namanya? Tongkat ditanam jadi tongkat kayu jadi tanaman. Itu maksudnya apa? Tongkat itu sudah kayu mati, ditangkapkan di bumi Indonesia, di bumi Nusantara di Pulau Jawa, kena hutan, tukul mana godong. Saking apa? Saking subur negara Indonesia. Negara Indonesia ini saking suburnya, khususnya Pulau Jawa ini. Kenapa? Berkah wali-wali yang ada di negara Indonesia. Berkah ulama-ulama yang hidup dan ataupun sudah meninggal di negara Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Jadi nanti nyali, mulai dari Banten sampai Banyuwangi, baik itu lewat Pantura dan atau Pantai Selatan, berapa wali-wali Allah yang dikuburkan di tanah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pulau saya pernah ngobrol kalau hari itu, saya pernah tanya sama beliau, Abah ada putri, menurut jenengan catatan yang jenengan punya, berapa makom wali yang dimakamkan di Pulau Jawa? Itu saya tanya sekitar 10 tahun yang lalu saya tanya sama beliau. Jawabannya beliau kalau saya tidak salah dengar beliau mengatakan, di catatan saya aja wali-wali yang tercatat yang masyhur itu jumlahnya lebih dari 350.000 orang. Mulai dari Banten sampai Banyuwangi. Rojo wali dikumpulkan di Pulau Jawa. Jadi kalau Jawa ini nggak makmur, nggak syukur, jenengan sebagai orang Jawa kalau nggak syukur, nggak matur nuwun ke Gusti Allah ya banget. Makanya saya tadi mengatakan bentuk kita malam hari ini bersolawat pada Nabi Muhammad, bentuknya adalah bersyukur, matur nuwun ke Kanjeng Nabi, matur nuwun ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kenikmatannya harus dijaga. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini harus kita jaga, harus kita pertahankan, harus kita pupuk terus. Dengan cara apa? Dengan cara banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahlah, kita jangan ikut-ikutan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Apalagi ini banyak Indonesia ini sekarang ini memecah belah. Ini corone rakyat orang percaya karo pemerintah. Bagaimana caranya kiai orang percaya karo Habib. Ini corone Habib orang senang karo kiai ini. Bagaimana caranya rakyat yang senang dengan TNI, dengan polisinya. Bagaimana polisinya akan dibentukkan dengan itu. Berita-berita setiap hari ribut seperti itu terus. Tujuannya apa? Ingin memecah belah rakyat Indonesia. Kalau dengan kita dengan Indonesia, Anda mencintai Nabi Muhammad, Anda mencintai negara ini,
Jangan terpengaruh dengan isu-isu yang ingin memecah belah negara Indonesia. Kita berada di panjinya Nabi Muhammad, kita berada di benderanya Rasulullah, kita berada di benderanya Mbah Hasyim Asy'ari, kita berada di benderanya para ulama, para habaib min ahlus sunnah wal jamaah, yang beliau semua guru-guru kita mengajarkan kedamaian, ketentraman, keindahan yang ada di Indonesia. Nikmati Indonesia ini dengan cara apa? Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sing akeh maoso sholawat. Janjinya Nabi Muhammad, umatku nanti yang paling dekat dengan diriku di akhirat adalah yang paling banyak membaca sholawat. Nek jenengan pingin mirsani Kanjeng Nabi, nek jenengan pingin mirsani wajah indahnya Nabi Muhammad di akhirat, dari malam hari ini dan sampai nanti kita meninggal dunia, perbanyaklah baca sholawat. Apalagi berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Memperbanyak sholawat pada Nabi, insya Allah Anda akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kecuali sukses, anak-anaknya soleh-solehan, utangnya lunas. Meres lunas, ojo utang mana nih jadi sukih kabeh insya Allah. Sukih makmur kabeh insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lanjut ya. Oh, sudah kamu? Apa benar? Nemu uang. Sampai saya nyanyi. Tunggu sudah sampai. Aku tak merokok. Kira-kira kalau ngadu, kalau ngadu kalau pergi aku aja. Ya. Bakar makan apa? Mau dulu. Saudara Nabi Muhammad. Sallallahu salamullah ala Muhammad.
terbakar, anak membakar ketemu diri. Waktu tua loro, untuk telinga bersama merah. Anak putune, rame-rame rebutan warisan. Orang putri orang ibadah.
أثر فؤادي ينسد ودادي
Terima kasih.
Orang bawa helm, Bali malah bawa helm ini bahaya. Coba dulu ya. Tertib, yang rapi, yang sopan, insya Allah semuanya pulang ke rumah dalam keadaan selamat nanti. Insya Allah. Betul, paginya dibaca. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. وحين ترضى عن وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون وما فيهن بالترحيب وأبطى الوجود الإلهي على أهل الوجود الأديب وألسنة الملائكة بالتبشير العالمين تعيش سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله لا إله إلا الله والقدرة كشفت سماد المستور
برز نوره وكاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنزل الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات المبدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتلقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
يا الله واكرم الأرواح منا يا الله في قبر الأنام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله واغفر المختار عنا يا سند وسلام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل هذه الساعة ليلة السعادة علينا وعلى جميع الإخوان المسلمين من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله أجمعين. اللهم تقبل جميع الدعوات وعجل لنا بالإجابات بجاه سيد سادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kullu man yatika yawman qabihan yalqahibaba. Kullu man yatika yawman qabihan yalqahibaba.
Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa dan lagu kebangsaan kita serta mars kita yang tadi yang telah kita bawakan tadi, maka berakhir pula acara kita malam hari ini. Sekali lagi malam hari ini mudah-mudahan doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah seluruhnya pulang dan tempat ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun kepada seluruh pihak yang membantu suksesnya acara kita pada malam hari ini, wabil khusus kepada Pemda Kabupaten Boyolali beserta seluruh Forkopimda yang membantu suksesnya acara kita malam hari ini, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres dan seluruh jajarannya, ya, dan siapapun pihak yang membantu suksesnya acara kita malam hari ini. Dan matur nuwun kepada seluruh para undangan, para habaib, para kiai, para ulama yang hadir. Matur nuwun dan kepada para zahir mania
dihaturkan beribu-ribu terima kasih, matur nuwun. Mudah-mudahan seluruhnya pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga kita segera dipertemukan kembali di Kabupaten Boyolali dalam keadaan yang jauh lebih baik dan lebih sempurna. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.